Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini juga kita akan menyaksikan kesaksian seorang tentara yang menantang tentang Tuhan Yesus. Dan di sini dia melihat bagaimana mujizat Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Ya, mari kita dengar bersama bagaimana kesaksian seorang tentara ini yang diubahkan oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesaksian bagaimana saya dulu hidup dikuasai iblis, tapi ketika Tuhan baik, Tuhan memulihkan saya, maka Tuhan yang luar biasa yang memakai saya. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Baringin Situmorang. Saya sudah berkeluarga, 1 istri, 3 orang putri. Istri saya almarhum baru meninggal bulan 3 yang lalu, almarhum Lesmaring Sihaluho. Dan ketiga putri saya, yaitu yang pertama Ruth Sah Putri Kristiani Boris Tumorang, SMA kelas 2 SMA Negeri 4 Medan. Nomor 2 yaitu Ripka Maisara Boris Tumorang, SMP Kartika Medan. Yang paling kecil Revlin Margreta Boris Tumorang, SMA Ulangi SD Kartika Medan. Baik, demikian perkenalan singkat saya. Saya dilahirkan di Desa Ulat, Samosir, pada yaitu setelah naik kelas 2 SD, kami beserta orang tua pindah ke Kota Rantau Prapat, di mana orang tua saya pindah mengajar. Kedua orang tua saya guru, bapak saya guru SMP dan mama guru SD. Ya, setelah pindah ke Rantau Prapat, kehidupan kami keras. Walaupun orang tua saya seorang guru, tapi didikannya keras, selalu diajak bekerja keras, saudara. Sehingga saya juga termasuk orang yang paling bandel di antara saudara saya. Saya sering berkelahi, saudara. Sering berkelahi. Ya, singkat cerita, setelah saya dewasa, Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi seorang prajurit TNI. Ya, 10 tahun saya berdinas di Satuan Tempur Batalion Infanteri 125 Simbisa. Setelah itu saya pindah tugas ke Kodam Iskandar Muda. Beberapa bulan di sana dipindahkan ke Korem nomor 11 Wilawangsa. Pada saat itu terjadi tsunami, gempa, saudara. Gempa tsunami, saya berada di Korem 11 Lokosemawe. Dan setelah itu dipindahkan ke Kodim 0106 Aceh. Pada tanggal 9 bulan 9 2009 pulang melaksanakan tugas dari Koramil Ishak, Kecamatan Ishak. Ya, di luar dugaan pada saat pulang terjadi kecelakaan tunggal. Saya juga sampai sekarang masih segar dalam ingatan saya bahwa pada saat itu saya tidak kencan.
dan cuaca tidak hujan, tapi saya bisa jatuh sendiri. Setelah jatuh, saya tertelungkup dan saya tidak bisa bangkit, saudara. Pikiran saya sadar, tapi tubuh saya ini sama sekali nggak bisa saya gerakkan. Saya masih bernapas. Jadi sehingga saya seperti mayat hidup. Saya pada saat itu takut karena apabila lewat mobil atau apa bisa menggilas saya. Ya, tidak lama dari itu, ya lewat masyarakat melihat saya. Setelah melihat saya jatuh, mereka melihat saya pakai baju dinas, mereka spontan menolong. Tapi namanya masyarakat menolong, mereka panik, saudara. Mereka mengangkat saya mendirikan, tapi karena saya tidak bisa sama sekali, tangan saya ini nggak bisa saya gerakkan. Dan berbicara pun saya nggak bisa pada waktu itu. Ya, memang pikiran sadar. Jadi waktu saya mengatakan buka helm, vokalnya ini, tapi suara tidak keluar. Nah, ya itu kondisi saya pada situ, saudara. Sehingga karena saya masih lebih dekat ke tempat tugas saya ke Koramil tadi, depannya ada puskesmas, depan-depanan, sehingga saya dibawa ke yang terdekat. Satu malam saya menginap di sana, besok paginya saya dibawa ke rumah sakit Datuburu Takengon. Sampai di Takengon juga rumah sakit Takengon menolak, langsung dirujuk ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Dengan darurat langsung ambulan membawa kami dan anak-anak. Saya pada waktu itu, saudara, saya masih ingat, saya sangat sedih. Bagaimana anak saya masih kecil harus naik ambulan, lompat sana lompat sini. Saya pikir saya sangat sedih waktu itu. Sampai di Rumah Sakit Putri Hijau, singkat cerita juga Putri Hijau mengatakan harus operasi. Ya saya sendiri nggak siap dan saudara juga keluarga nggak siap, sehingga keluarga yaitu ya membawa ke, ada namanya di situ Dukun Patah Guru Singa, saudara. Ya, jadi Dukun Patah Guru Singa ini seperti mengobati patah tulang, tapi saraf juga bisa diperbaiki. Karena saya bukan masalah tulang, tapi masalah saraf terjepit, HNP cervical. Ya, setelah beberapa bulan di Guru Singa, saya bisa ya berjalan, tapi dengan situasi yang tidak normal. Ya, ada gangguan fisik. Nah, setelah itu komandan memerintahkan untuk kembali, saya pun kembali, saudara. Saya kembali ke Takengon. Nah, jujur pada saat itu saya tidak mengerti, saya tidak mengenal siapa itu, walaupun saya Kristen dari sejak kecil, tapi saya nggak ngerti apa itu pertolongan Tuhan, bagaimana berdoa, demikian, saudara. Ya, sehingga dengan prinsip yang penting sembuh, maka kami juga berobat ke dukun, saudara. Ya, berobat ke dukun. Dukun mengatakan bahwa ayam, waktu itu ada ayam peliharaan saya yang besar, itu untuk dimakan juga sayang, tapi untuk dibawa ke tempat saya jatuh saya bawa. Disuruh lagi bawa nasi tumpeng dan baju yang waktu dipakai jatuh saya bawa, saudara. Saya pokoknya saya ngikut aja, yang penting saya sembuh. Demikian. Berjalan waktu terus berobat, ganti dukun, sehingga ya menghabiskan banyak biaya, saudara yang terkasih. Setelah itu akhirnya ya berjalan waktu, maka pimpinan juga mengatakan ya supaya berobat, main logika, saudara. Namanya, saudara, istilahnya saraf terjepit, sehingga itu kan harus dilonggarkan, dilepaskan. Akhirnya kami menyerah dan dibawa untuk dioperasi ke Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Ya, singkat cerita, pasca operasi, ya setelah dioperasi ada perawatan. Saya waktu itu tinggal di
lantai 5 bedah. Ya, ada pasca operasi kan ada pemulihan gitu, ada terapi beberapa bulan. Tapi saya juga sampai saat itu nggak nerima, saudara. Saya nggak terima, kenapa saya seperti ini. Bahkan satu waktu saya pernah terpikir untuk lompat dari lantai 5 ke bawah, saudara. Saya berpikir karena saya nggak terima bagaimana ini terjadi seperti itu. Ya, setelah itu, tapi yang membuat saya nggak jadi untuk lompat bunuh diri ke bawah, saudara, hanya dua. Waktu itu memang saya terpikir kalau misalnya saya lompat ke bawah itu namanya bunuh diri, masuk neraka. Itu yang masih memang itu saya pahami, saudara. Dan kalaupun saya nggak mati, saya akan semakin buruk. Menahankan seperti ini saja, saya sudah repot. Demikian, saudara. Sehingga ya singkat cerita, saya nggak jadi. Ya beberapa bulan di sana, kami kembali pulang dari Gatot Subroto Jakarta, pulang ke tempat tugas Kota Dingin Takengon. Demikian. Jadi karena sudah biaya pun habis, maka berobat dari dukun ke dukun tadi sudah berhenti. Tapi berhentinya bukan karena bertobat, saudara, tapi karena kehabisan biaya. Ya, setelah itu, setelah pulang juga dari RSPAD tadi, kondisi gangguan fisik, sehingga ya saya puji Tuhan dengan kebijaksanaan pimpinan, saya ditempatkan di tidak lagi menjadi babinsa di lapangan, saya menjadi staf min, personil di operator komputer. Ya, jadi setelah itu saya menjalani tugas. Saya juga tetap pada saat itu tidak berterima, ya, tidak berterima, saudara. Ada apa? Kenapa? Sehingga saya sering menyalah-nyalahkan Tuhan. Nah, ini yang saya saksikan pada saat itu, memang betul-betul saya dikuasai iblis, menyalahkan Tuhan. Ya, setelah saya sadari sekarang itu sangat fatal, menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah salah. Ya, setelah itu saya sering mengurung diri, saya malas keluar. Kalaupun ada acara di luar, hanya istri dan anak saya yang pergi. Saya sengaja untuk tinggal di rumah, tapi saya nggak ada yang lain, saudaraku. Saya di kamar itu, saya matikan lampu, saya menangis. Saya dengan hati yang hancur, menangis saya, saudara. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ada apa ini, Tuhan? Itu yang saya lakukan. Setiap hari berjalan seperti itu. Dengan harapan sengaja di kamar itu saya matikan lampu, supaya Tuhan itu benar-benar datang. Tuhan itu memeluk saya. Tuhan itu benar-benar ada memberikan cahaya seperti itu. Benar-benar dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk, saudara. Saya setiap hari seperti itu. Ya, Tuhan baik. Akhirnya pada tahun 2013 saya benar-benar Tuhan baik. Ternyata saya bisa merasakan Tuhan. Bagaimana ternyata yang saya rasakan itu ketika kita berserah penuh, berserah dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk. Tuhan baik, Tuhan menangkap saya. Sehingga pada tahun 2013 saya bertobat, saya dituntun melalui hambanya, sehingga disitulah saya mengerti pertobatan yang benar, saudaraku. Ya, pertobatan yang benar itu adalah ya yang saya pahami ya hingga sekarang. 1 Yohanes 1 ayat 9, saudara. Coba baca dulu. 1 Yohanes 1:9. 1 Yohanes 1:9 bisa dibuka? Coba. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Iya, sebentar ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 ya, Pak ya? Ya, Bu, ya. Oke. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Amin. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Di situ saya dituntun benar-benar, saya pahami inilah pertobatan yang benar. Jadi kalau orang mengatakan pertobatan dulu jahat sekarang baik, itu pertobatan ya tidak sesuai dengan kebenaran firman, saudara. Ini yang saya lakukan. Ketika kita mengaku dosa dan mohon ampun, maka Tuhan setia dan adil. Maka Tuhan mengampuni segala, bukan hanya dosa perdukunan,
dosa apapun diampuni, saudaraku. Bahkan yang setara dengan ini, firman Tuhan katakan Yesaya 1 ayat 18. Coba Bu, Yesaya 1 ini sekalipun dosamu seperti kemiji, kata firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Coba dibacakan Bu, biar lebih. Iya, sebentar ya. Yesaya pasal 1 ayat 18. 18. Iya Bu ya. Oke. Iya. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Ketika kita mengaku dosa-dosa apapun, saudara, ini dilakukan. Setelah mengaku dosa, nggak cukup, saudaraku, nggak cukup. Hanya demikian. Tapi kita juga harus benar-benar mengaku dengan mulut dan di hati. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Coba Bu, Roma 10 ayat 9 dan 10. Iya, sebentar ya Pak. Roma 10 ayat 9 dan 10, Bu. Iya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Oke. Ya. Roma pasal 9 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena Amin. dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Makanya sekarang saya sadari percaya itu di hati. Tuhan lihat hati, saudara. Selama ini selama masih dikuasai iblis, saya tidak mengerti. Hati saya itu tidak percaya. Karena kita katakan percaya dalam hati. Selama ini saya nggak percaya, mulut saya mengaku percaya, tapi hati saya nggak percaya, saudaraku. Ya, itu dia. Dan bahkan setelah saya bersyukur dalam Tuhan, bukan hanya percaya, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan, saudaraku. Itu yang saya lakukan sekarang, bukan hanya percaya. Karena kalau percaya saja, saudara, kalau percaya, setan-setan pun percaya. Ya, itu ada tertulis dalam Yakobus 2 ayat 19. Coba Bu, itu jelas. Setan-setan pun percaya. Nah. Oke, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Ya. Oke. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19 demikian firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bahkan gemetar lagi, saudara. Mungkin kita belum tentu gemetar, tapi kalau setan-setan bukan hanya percaya-percaya dan gemetar. Yang membedakan setan dengan kita adalah setan percaya, kita percaya dan mempercayakan diri. Setan itu kan gak mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini yang saya alami luar biasa, saudaraku. Saya sering menangis bukan karena cengek, bukan karena sedih, tapi bagaimana kebaikan Tuhan kepada saya, menangkap saya, menyelamatkan saya, saudara. Luar biasa, tak terkatakan, luar biasa di dalam Tuhan. Nah, setelah itu, setelah mengaku dosa, maka selanjutnya saya juga dibimbing. Coba baca Bu, Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Oke. Iya, sebentar ya. Markus pasal berapa, Pak? Markus pasal 16 ayatnya yang ke-16. Oke, siap. Oke. Markus pasal 16 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Markus. Oke, sebentar. Markus 16. Oke, Markus 16 ayat 16. Oh iya. Markus 16 ayat 16 Bu, ya. Iya, Markus 16 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin, saudara. Jadi di situ benar-benar saya sadar, saudaraku, bagaimana supaya diselamatkan, bagaimana pertobatan yang benar. Itu saya rasakan, saudara. Sehingga ya kalau kita lihat lagi bagaimana
ya inilah yang dikatakan dilahirkan kembali, saudara. Ya, dalam Yohanes 7 Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, itu tadi ketika dibaptis, ditenggelam ke dalam air, itu kan maksudnya setelah diangkat dia bangkit bersama Yesus, dilahirkan kembali itu. Karena dalam Yohanes 3:7 kamu harus dilahirkan kembali, kata Yesus. Nah, ini yang saya rasakan luar biasa, saudaraku. Ya, coba baca Bu, Yohanes 3:7 itu. Yohanes 3:7. Yohanes 3 ayat 7. Yohanes 3 ayat yang ke-7. Oke. Pasal 3 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata Yesus kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, harus katanya. Karena bila tidak dilahirkan kembali, maka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, karena dalam hal lahir baru ini, dilahirkan kembali ini, ya kita semua manusia, saudara, semua manusia, anugerah umum, kita semua yang ada ini adalah dilahirkan dari rahim ibu kita, tentunya ya. Ya, tapi Nikodemus saja, dia tidak percaya, saudara. Bagaimana mungkin? Dia mengandalkan logikanya. Padahal Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi. Kalau di zaman sekarang ini dia dikatakan setara dengan profesor doktor ahli. Tapi dia mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi. Nah, tapi ketika dia mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali, maka ya pengertian yang kita ambil di situ adalah bahwa setelah kita dilahirkan secara jasmani oleh ibu kita, kita harus dilahirkan kembali. Kenapa? Karena sifat karakter yang kita bawa begitu kita lahir adalah karakter beruputan daging. Itu yang harus dikuburkan supaya kita lahir kembali. Ya, karakter perbuatan daging itu jelas. Itu coba buka Bu, Galatia 5:19 sampai 21. Oke, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Bu. Inilah karakter itu, perbuatan daging itu. Oke. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lainnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Inilah karakter yang dibawa oleh manusia. Jika manusia itu tidak dilahirkan kembali. Makanya Yesus nggak pernah salah mengatakan kamu harus itu perintah, saudara. Harus. Kalau tidak dilahirkan kembali itu. Jadi sehingga kalau sudah dilahirkan kembali, maka otomatis orang yang sudah dilahirkan kembali itu akan memiliki buah roh. Itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Bu. Coba Bu. Galatia itu masih Galatia yang sama. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-25 firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Amin. Ya, ini saya mau saksikan bagaimana Tuhan baik. Tuhan teramat baik bagi saya. Sehingga saya, ya puji Tuhan, singkat cerita, 2013 mujizat terjadi. Kami dipindahkan dari Aceh Tengah, kota dingin Takengon. Ya, tadi setelah tadi yang saya katakan Markus 16 tadi, saya benar-benar
dibimbing oleh Tuhan, hamba Tuhan, saya dibaptis di Danau Laut Tawar, saudaraku. Di Takengon itu ada tempat wisata namanya Danau Indah, saudaraku. Indah namanya Danau Laut Tawar. Di situ saya dibaptis. Setelah itu memang Tuhan baik. Selama ini kami bergumul supaya bisa pindah ke kota Medan karena dokter bilang saraf terjepit itu harus di daerah panas, saudara. Maka Tuhan baik, Tuhan mengizinkan untuk kami pindah ke kota Medan, ya, di asrama militer TNI AD, Jalan Gaperta 12, nomor K38 Medan, sampai sekarang. Bagi saudara yang mungkin akan ya pengen bertemu setelah kesaksian ini, ya kami dengan senang hati dan pintu terbuka. Ya, dari itu kami juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anak saya juga, putri saya yang 3 ini saya bimbing dengan firman Tuhan. Kami tetap adakan mesbah keluarga. Pagi kami itu ibadah, malam mau tidur juga kami harus ada ibadah, karena kami sangat percaya bahwa dengan ibadah itu, Keluaran 23-25, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan dijauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kami percaya itu. Kami percaya, saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, ini dia. Ya, ini kedua putri saya yang nomor 2 dan nomor 3, saudara. Ripka Mesara dan Refri Margareta. Ya, ada juga yang paling besar itu Ruth Sah Putri. Ya, Ruth Sah Putri Kristiani Buru Situmorang. Sekarang dia berada di sekolah SMA Negeri 4 Kota Medan. Saudara, sehingga ya ini istri saya, ya ini juga ya udah almarhum ya. Setelah melihat ini saya juga jujur mengatakan ini, saudaraku, sekalipun kami sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi dengan kepergian istri tercinta ini yang baru saja bulan 3 yang lalu, kami jujur terkejut, saudaraku. Kami kaget, ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Padahal setelah kami sungguh-sungguh, kami selalu, mulut kami selalu rindu untuk memberitakan Injil. Ya, kami ingat Matius 28:19-20 itu, pergi, jadikan seluruh bangsa muridku. Tapi ya menghadapi ini, saudaraku, jujur kami terpukul, saudaraku. Ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Ya, setelah itu ya Tuhan ya berbicara melalui firman-Nya. Firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Sehingga setelah kepergian istri saya ini, kami dengan ketiga putri saya setiap ibadah pada awal itu kami selalu berkatakan Filipi 4:13 itu yang sering kami nyanyikan, saudaraku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Itu yang selalu, saudaraku, yang kami nyanyikan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam menghadapi ya situasi seperti ini juga, jujur ya kami ya memang masih banyak yang akan kami saksikan bagaimana kekuatan Tuhan, bagaimana Tuhan beri kekuatan kepada kami dengan ini. Ya, oleh karena itu mungkin karena dibatasi waktu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka di lain waktu, di sesi lain, kita masih banyak yang akan kita saksikan, saudara. Bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Semua pakai Tuhan. Tuhan tidak melihat wajah kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kesukaan hati kita. Ya, Tuhan mau menangkap saya, mau menolong saya ketika saya yang saya saksikan tadi, saudaraku, saya berserah diri, berserah penuh dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk. Saya setiap hari
mengatakan, Tuhan tolong. Ya, begitu baik Tuhan. Mungkin kalau saya dulu melompat dari lantai 3 itu, saudaraku, lantai 5 bedah, waktu saya dioperasi PAD, kalau saya mati, kita nggak jumpa, saudaraku. Mungkin saya udah pasti dalam maut. Ya, karena firman Tuhan katakan dalam Lukas 16 ayat 23, ya, orang yang mati di luar Tuhan itu langsung kalah maut, saudaraku. Ya, langsung kalah maut. Dalam maut kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, ya, semoga kesaksian saya ini bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa, tak terkatakan kebaikan Tuhan kepada saya dan keluarga kami. Kiranya demikian juga Tuhan yang sama yang melakukan mujizat kebaikan, terutama keselamatan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih karena dibatasi waktu, dikembalikan kepada Ibu untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Salam. Shalom. Oke, terima kasih Pak Baringin Situmorang, sebuah kesaksian yang luar biasa Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala cara Tuhan untuk mengasihi, cara Tuhan untuk mengajar, cara Tuhan untuk menegur setiap kita itu memang sulit untuk diterima dengan akal dan logika. Jadi sekali lagi, cara kerja Tuhan itu sampai kapanpun tidak bisa dipahami dengan akal dan pikiran kita manusia. Baik cara Tuhan mengasihi, bahkan cara Tuhan menegur dan mengajar setiap kita, karena ada firman Tuhan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Apa yang dialami oleh Pak Baringin ini membuat, secara pribadi aku sangat diberkati sekali dengan kesaksian ini. Memang kadang-kalanya di dalam Tuhan itu, pada saat kita sungguh-sungguh untuk ingin ikut Tuhan, pada saat kita ingin sungguh-sungguh melakukan kebenaran Tuhan, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatu itu mudah. Seperti ada firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah menjanjikan kalau langit yang di atas sana selalu biru dan jalan yang kita tempuh itu selalu rata. Tetapi satu hal yang janji Tuhan itu iya dan amin, janji Tuhan yang pasti itu bahwa di dalam setiap masalah dan pergumulan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan dan Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Sebagaimana yang dialami oleh Pak Baringin Situmorang pada hari ini membuktikan bagaimana tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk gabung bersama kami di forum. Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan sesuatu, memberi kekuatan peneguhan kepada narasumber kami pada malam hari ini, setelah mungkin kita mendengar bagaimana kesaksian yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Dan baru beberapa waktu yang lalu, istri terkasih Tuhan panggil pada saat mereka berkomitmen untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan itu bukan satu perkara mudah. Di samping bertugas sebagai abdi negara, dia juga bertugas sebagai single parent untuk ketiga putri terkasihnya. Nah, tidak semua orang bisa menerima apa yang Tuhan buat. Tidak setiap orang bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan buat pada saat kita mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tetapi ada kalanya hal-hal yang kita sayangi, hal-hal yang kita cintai dalam diri kita justru Tuhan ambil dari kehidupan kita. Dan itu tidak lepas dari proses dan pemurnian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan secara pribadi saya angkat jempol untuk kekuatan hati dari Pak Baringin Situmorang pada malam hari ini. Dan saya percaya kesaksian ini menginspirasi kita semua dan memberi kita kekuatan. Mari Bapak Ibu, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, apapun masalah dan pergumulan. Ya, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana kesaksian seorang tentara ini yang diubah Tuhan. Ya, di mana dirinya sendiri dia pergi ke dukun, ya. Dan di situ dia ditandang oleh Tuhan Yesus, ya. Dan sekarang dia percaya dengan Tuhan Yesus setelah dia dipulihkan dari penyakitnya. Tapi menarik, di sini Tuhan Yesus sangat berkuasa, ya, atas setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus besar kuasanya. Ya, tidak ada lawan, gitu kan? Kan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kesaksian ini memberkati kita dan menguatkan iman kita, dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian saja tanggapan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video